Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang istimewa. Angka di kalender menunjukkan hari ulang tahunku, sebuah momen yang semestinya diisi dengan tawa tulus dan kehangatan. Namun, saat mobil yang dikemudikan suamiku, Lukman, berhenti di depan sebuah restoran megah yang belum pernah kudatangi sebelumnya, hatiku tidak merasakan kebahagiaan. Hanya ada kehampaan yang dingin, setenang udara malam yang menyusup melalui pendingin mobil. Restoran bernama Le Ciel Bleu itu menjulang dengan pilar-pilar putih dan jendela-jendela kaca raksasa yang memamerkan kemewahan di dalamnya. Cahaya lampu kristal yang menggantung di lobi tampak seperti ribuan bintang beku yang terperangkap. Ini bukan tempat pilihanku. Aku lebih menyukai kafe kecil yang sunyi di sudut kota, tempat kami pernah merajut mimpi di awal pernikahan. Tempat ini, dengan segala kemegahannya, terasa seperti sebuah panggung. Dan aku merasa, malam ini aku adalah aktris utama dalam sebuah pertunjukan yang naskahnya tidak pernah kubaca. Selamat ulang tahun, sayang, bisik Lukman di telingaku. Tangannya melingkar di pinggangku, sebuah gestur yang seharusnya mesra, namun terasa kaku dan berjarak. Aku memaksakan seulas senyum. Di sebelahnya, Ibu Sanah, ibu mertuaku, tersenyum lebih lebar. Senyumnya terpoles lipstik merah terang, setajam tatapan matanya yang selalu menilai. Selamat ulang tahun, Laila, nak. Ibu doakan semoga kamu selalu sehat, bahagia, dan menjadi istri yang semakin berbakti pada Lukman. Kalimat terakhir itu, semakin berbakti, terdengar seperti perintah terselubung. Selalu seperti itu. Setiap nasihatnya adalah duri yang dibungkus dengan sutra. Aku hanya mengangguk sopan, menggumamkan terima kasih yang terasa hambar di lidah. Kami melangkah masuk, disambut oleh seorang pelayan yang membimbing kami ke meja yang telah dipesan. Meja itu berada di dekat jendela, menawarkan pemandangan kota yang gemerlap. Sempurna. Terlalu sempurna, hingga terasa seperti rekayasa. Selama beberapa bulan terakhir, pernikahanku dengan Lukman terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Tawa dan kehangatan yang dulu mengisi rumah kami perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang canggung dan percakapan-percakapan singkat yang hanya menyentuh permukaan. Lukman menjadi lebih sering pulang larut, dengan alasan rapat mendadak yang tidak pernah ada sebelumnya. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu dalam genggamannya atau menghadap ke bawah, layarnya tersembunyi dari pandanganku. Aroma parfum wanita yang berbeda, yang samar-samar kembali kucium di jasnya malam ini, bukanlah yang pertama kali. Dan Ibu Sanah, sikapnya berubah dari pasif-agresif menjadi manis yang mencurigakan. Jika dulu ia sering menyindir masakanku atau caraku menata rumah, kini ia lebih sering memujiku. Pujiannya terasa lengket dan tidak tulus, seperti madu yang dicampur racun. Ia mulai sering bertanya tentang aset peninggalan orang tuaku, tentang investasi, dan tentang surat wasiat. Semua pertanyaan itu dibungkus dengan kepedulian palsu. Hanya untuk memastikan masa depanmu dan Lukman aman. Nak, katanya suatu kali. Aku tahu, ia tidak peduli pada masa depanku. Ia hanya peduli pada masa depan putranya, yang terkait erat dengan kekayaanku. Kamu suka tempatnya, lah? Tanya Lukman, menyadarkanku dari lamunan. Ia menatapku dengan sorot mata yang berusaha keras terlihat tulus. Aku mengangguk. Mewah sekali, Mas. Terima kasih. Apapun untukmu, di hari spesialmu, sahutnya. Ibu Sanah menimpali, tentu saja Lukman hanya memberikan yang terbaik. Kalian adalah pasangan yang paling serasi. Ibu bangga sekali. Aku tersenyum lagi. Sebuah topeng yang sudah begitu sering kupakai hingga nyaris terasa seperti kulitku sendiri. Pelayan datang memberikan buku menu. Aku membukanya, melihat deretan harga yang membuatku sedikit terkejut. Sementara aku hanya mencari hidangan yang sederhana, Lukman dan Ibu Sanah dengan antusias menunjuk beberapa hidangan paling mahal di menu. Seolah-olah malam ini adalah ajang untuk memamerkan sesuatu, untuk membuktikan status yang sebenarnya tidak sepenuhnya mereka miliki. Status yang mereka nikmati karena pernikahannya denganku. Setelah memesan makanan, Lukman mengeluarkan sebuah kotak pipih dari saku jasnya. Kotak bludru berwarna biru tua. Hadiah untukmu, sayang. Aku menerimanya. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, sebuah kalung berlian berkilauan. Indah, tetapi terasa dingin saat kusentuh. Seperti hatinya. Aku tahu persis berapa harga kalung seperti ini. Dan aku juga tahu, kondisi keuangan perusahaan Lukman sedang tidak baik-baik saja. Dari mana uang ini berasal?
Apakah dari sisa tabunganku yang diam-diam ia kuras? Mas, ini terlalu mahal, ucapku pelan. Tidak ada yang terlalu mahal untukmu, jawabnya cepat. Ia berdiri dan memakaikan kalung itu di leherku. Jarinya yang dingin menyentuh tengkuku, membuatku sedikit bergidik. Lihat, cantik sekali. Seperti ratu. Ibu Sanah bertepuk tangan kecil. Putraku memang paling romantis. Kamu beruntung sekali, Laila. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Lagi, kata itu terasa semakin aus setiap kali aku mengucapkannya. Aku memegang liontin berlian di leherku. Dingin. Kosong. Sama seperti tatapan mata suamiku. Minuman kami datang. Aku memesan jus leci dingin dengan es, minuman favoritku sejak dulu. Lukman memesan anggur merah, sama seperti ibunya. Gelas-gelas kristal itu berdenting pelan saat diletakkan di atas meja. Lukman mengangkat gelasnya, memberi isyarat agar aku dan ibunya melakukan hal yang sama. Untuk istriku tercinta, ujarnya, suaranya dibuat selembut mungkin. Laila, sumber kebahagiaanku. Semoga di usiamu yang baru ini, kamu selalu dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan cinta. Aku mencintaimu, lebih dari apapun. Kata-kata itu meluncur begitu lancar dari bibirnya, seperti sebuah naskah yang sudah dihafal di luar kepala. Aku mengangkat gelasku, memaksakan senyum untuk yang kesekian kalinya. Mataku menatap lurus ke matanya, mencari setitik kejujuran di sana. Namun, aku tidak menemukannya. Dan tepat pada saat itu, saat gelas kami hampir bersentuhan di udara, aku melihatnya. Hanya sepersekian detik, sebuah gerakan yang begitu cepat hingga mungkin orang lain tidak akan menyadarinya. Mata Lukman tidak lagi menatapku. Tatapannya bergeser, melesat melewati bahuku, mengarah lurus ke pintu keluar utama restoran. Sorot matanya tajam, penuh antisipasi, seolah sedang memastikan sesuatu atau menunggu seseorang. Seolah ia sedang memeriksa apakah jalan untuk melarikan diri sudah aman. Gerakan kecil itu, tatapan sekilas itu, sudah cukup. Firasat buruk yang sejak tadi hanya berputar-putar di benakku kini menghunjam lurus ke jantungku. Jantungku berdetak lebih kencang, bukan karena cinta atau bahagia, melainkan karena alarm bahaya yang berbunyi nyaring di seluruh tubuhku. Aku tahu, tanpa keraguan sedikitpun, bahwa malam ini bukanlah sebuah perayaan. Malam ini adalah sebuah jebakan. Dan aku adalah targetnya. Denting pelan gelas kristal yang bersentuhan di udara terasa seperti vonis yang baru saja diketuk. Aku memaksakan diri tersenyum dan menyesap sedikit jus leci dinginku, hanya sekadar membasahi bibir. Di seberang meja, Lukman dan Ibu Sanah tampak puas, mengira aku telah menelan umpan pertama mereka. Makanan pembuka kami datang tak lama kemudian, sepiring kerang panggang dengan saus mentega bawang putih. Aromanya lezat, tetapi nafsu makanku telah hilang sama sekali. Semua indraku kini bekerja dalam mode siaga tinggi, mengawasi setiap gerak-gerik dan kata-kata mereka. Kami makan dalam keheningan yang canggung. Aku tahu mereka sedang menungguku untuk minum lebih banyak, tetapi aku sengaja makan dengan sangat perlahan. Tiba-tiba, ponsel Lukman yang tergeletak menghadap ke bawah di atas meja bergetar dengan kuat. Getarannya cukup keras, hingga membuat piring-piring kecil di dekatnya sedikit bergeser. Sebuah gangguan yang terasa disengaja. Lukman melirik layar ponselnya sekilas. Ekspresinya berubah menjadi sedikit tegang. "Maaf, sayang, Bu," katanya, nadanya dibuat sepenting mungkin. "Telepon dari klien di Singapura. Aku harus mengangkatnya." Ia tidak menunggu jawabanku. Ia segera berdiri dan berjalan menjauh beberapa langkah dari meja, membelakangi kami untuk memberikan ilusi privasi. Ia mengangkat telepon ke telinganya dan mulai berbicara dengan jargon-jargon bisnis yang terdengar meyakinkan. "Iya, Pak. Benar. Proposal sudah kami kirim. Tentu, untuk shipment berikutnya akan kami prioritaskan." Aku memperhatikannya, pura-pura melanjutkan makanku. Punggungnya yang tegap menjadi dinding yang memisahkannya dari kami. Ibu Sanah juga menoleh, menatap putranya dengan bangga, seolah ingin menunjukkan padaku betapa penting dan sibuknya Lukman. Mereka berdua teralihkan. Dan pada saat itulah, aku melihatnya. Saat Lukman sedang berbicara di telepon dengan satu tangan lainnya yang tidak terlihat oleh kami bergerak ke arah saku jasnya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, ia mengeluarkan botol kecil berwarna gelap. Masih dengan punggung menghadap kami, ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang, ke arah meja, seolah sedang meraih serbet. Dalam sepersekian detik itu, tangannya bergerak di atas gelas jus leci dinginku. Sebuah gerakan meneteskan yang nyaris tak terlihat, tanpa suara. Kemudian, botol itu lenyap kembali ke dalam sakunya.
Semuanya terjadi begitu mulus di balik sandiwara telepon bisnisnya. Orang lain mungkin tidak akan menyadarinya. Tapi aku, yang sudah mengantisipasi sebuah jebakan, melihat gerakan janggal itu dengan sangat jelas. Jantungku terasa seperti diremas. Jadi begini caranya. Begitu licik, begitu santai. Aku tidak bereaksi. Aku tetap diam, mengunyah makananku dengan pelan, membiarkan jantungku yang berdebar kencang kembali tenang. Tapi ada orang lain yang juga melihatnya. Dari sudut mataku, aku menangkap gerakan seorang pelayan muda yang sedang berdiri di dekat pos layanan. Nametak di seragamnya bertuliskan, Ival. Ia berdiri mematung, matanya terpaku pada meja kami dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ia melihat semuanya. Pandangan kami sempat bertemu sesaat sebelum ia dengan cepat berpaling, tampak gugup dan takut. Lukman menyelesaikan panggilan telepon palsunya. Ia berbalik menghadap kami dengan senyum lega. Maaf sekali. Urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda, katanya sambil kembali duduk. Ia melirik gelasku, lalu ke wajahku, mencari tanda-tanda apakah aku sudah minum lebih banyak. Kemudian, seolah untuk menyempurnakan sandiwaranya dan memberiku kesempatan untuk meminum racun itu tanpa diawasi, ia berdeham. Aku ke toilet sebentar, ujarnya sambil menepuk-nepuk perutnya. Sepertinya kerang tadi sedikit bermasalah. Sebuah alasan yang dibuat-buat. Ia berdiri dan berjalan menuju arah toilet. Kini, tinggallah aku berdua saja dengan Ibu Sanah di meja itu. Ini adalah kesempatan emas bagi Ival, dan juga bagiku. Begitu Lukman hilang dari pandangan, Ibu Sanah langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Ayo, Laila, diminum jusnya. Lihat, esnya sudah mulai mencair. Bujuknya dengan nada tak sabar. Mumpung Lukman sedang tidak ada. Nanti kalau dia kembali, kita bisa langsung pesan hidangan penutup. Aku hanya tersenyum tipis menanggapinya. Tanganku masih memegang garpu. Saat itulah Ival memutuskan untuk bertindak. Ia berjalan mendekati meja kami, membawa sebuah teko berisi air putih. Langkahnya terlihat sedikit ragu, tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Permisi, Ibu, Kak, sapanya dengan sopan, menghindari tatapan Ibu Sanah. Ia berdiri di sisiku, berpura-pura hendak menuangkan air ke dalam gelasku yang masih penuh. Ibu Sanah menatapnya dengan sedikit kesal. Tidak perlu. Gelasnya masih penuh. Ival tidak menghiraukan Ibu Sanah. Ia sedikit membungkukkan badannya, mendekatkan wajahnya ke arahku seolah sedang memeriksa sesuatu di atas meja. Dalam posisi itu, bibirnya berada tepat di dekat telingaku. Maaf, Kak. Bisiknya, suaranya sangat lirih dan cepat, nyaris tak terdengar. Tadi saat Bapak itu menerima telepon, saya lihat dengan jelas dia memasukkan sesuatu dari botol kecil ke dalam minuman Kakak. Bapak itu sekarang sedang di toilet. Mohon hati-hati sekali. Dunia di sekitarku seolah hening seketika. Setiap kata yang diucapkan Ival adalah konfirmasi dari apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Firasat burukku, semua kecurigaanku, kini telah menjadi kenyataan yang mengerikan. Ada saksi. Aku tidak gila. Aku tidak paranoid. Ini nyata. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari tulang punggungku, namun anehnya, itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, itu membuatku fokus. Amarah yang beku dan jernih mengalir di dalam diriku, memberiku kekuatan. Aku tidak menoleh ke arah Ival. Aku hanya mengangguk sangat pelan, sebuah gerakan yang nyaris tak terlihat. Terima kasih, balasku dengan bisikan yang sama pelannya. Ival langsung menegakkan tubuhnya. Baik, silakan dinikmati kembali hidangannya, katanya dengan suara normal, lalu dengan cepat berbalik dan berjalan menjauh, jantungnya pasti berdebar sama kencangnya denganku. Ibu Sanah tidak mendengar percakapan singkat itu. Ia hanya melihat seorang pelayan yang terlalu rajin. Pelayan zaman sekarang aneh-aneh saja. Gumamnya kesal, sebelum kembali fokus padaku. Jadi, bagaimana, lah? Mau diminum atau tidak jusnya? Tepat pada saat itu, Lukman kembali dari toilet. Wajahnya terlihat lebih tenang, seolah ia telah berhasil mencuci bersih jejak kejahatannya. Ia duduk kembali di kursinya dan menatapku dengan senyum penuh harap. Nah, sudah lega, katanya. Ia melihat gelasku yang masih tampak penuh. Loh, kok belum diminum lagi, sayang? Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Suamiku dan ibu mertuaku. Dua predator yang sedang menunggu mangsanya jatuh. Mereka tidak tahu, sang mangsa kini telah mengetahui keberadaan jeratnya. Aku akhirnya meraih gelas jus leci dinginku. Aku mengangkatnya perlahan, merasakan beratnya pengkhianatan di tanganku. Aku bisa melihat wajah mereka yang tegang dan penuh antisipasi. Mereka menahan napas, menunggu.
Aku tersenyum, senyum yang paling misterius yang bisa kupasang. Senyum yang menyimpan semua rahasia, semua rencana, dan semua kekuatan yang baru saja kutemukan. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan selanjutnya. Permainan mereka mungkin telah dimulai, tapi sekarang, aku yang akan menulis babak akhirnya. Gelas itu berdiri tegak di atas taplak meja putih bersih, memantulkan cahaya lampu kristal di atas kami. Butiran-butiran embun dingin menempel di permukaannya, tampak begitu menyegarkan, begitu normal. Namun bagiku, gelas itu kini adalah sebuah monumen pengkhianatan. Setiap kali mataku tertuju padanya, kepingan-kepingan puzzle dari beberapa bulan terakhir seolah berputar dan menyatu di dalam benakku, membentuk sebuah gambaran yang utuh dan mengerikan. Gambaran yang menjelaskan mengapa aku bisa duduk di sini dengan begitu tenang, sementara suamiku dan ibu mertuaku merencanakan kematianku. Semuanya dimulai sekitar 4 bulan yang lalu, pada suatu sore yang cerah. Lukman pulang lebih awal dari biasanya, membawa senyum lebar yang sudah jarang sekali kulihat. Ia membawakanku sebuket bunga lili putih, bunga favoritku. Ia memelukku erat, mengatakan betapa ia mencintaiku dan betapa khawatirnya ia akan masa depan kami. Saat itu, sebagian kecil dari diriku yang masih naif merasa bahagia. Aku mengira ini adalah titik balik, sebuah usaha darinya untuk memperbaiki keretakan yang mulai terasa di antara kami. Ternyata, itu adalah awal dari sebuah rekayasa besar. Malam itu, setelah makan malam, ia duduk di sebelahku di sofa, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Ia mulai berbicara tentang pentingnya perencanaan keuangan, tentang ketidakpastian hidup. Lalu ia sampai pada intinya. Polis asuransi jiwa. Aku ingin kita saling melindungi, sayang, katanya dengan suara yang dibuat penuh perasaan. Aku akan mengambil polis untukku, dan kau mengambil polis untukmu. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari kita, yang lain akan tetap terjamin secara finansial. Idenya terdengar masuk akal, bahkan mulia. Sebuah tindakan cinta dari seorang suami yang bertanggung jawab. Namun ada sesuatu yang janggal. Saat ia menunjukkan brosur dari agen asuransi kenalannya, ia lebih banyak membahas polis atas namaku. Nilai pertanggungannya sungguh fantastis, jumlah yang jauh melebihi kebutuhan wajar. Ketika aku bertanya mengapa nilainya begitu besar, ia menjawab dengan lancar. Karena kamu adalah asetku yang paling berharga. Aku tidak bisa menilaimu dengan angka, tapi jika harus, aku akan memilih angka tertinggi. Buayan manis itu berhasil menenangkanku untuk sementara. Aku menandatangani formulir-formulir yang ia sodorkan tanpa membacanya terlalu teliti. Aku mempercayainya. Itulah kesalahan terbesarku. Lukman mengurus semuanya dengan sangat cepat. Ia mengatakan ia mencantumkan namaku sebagai ahli waris utamanya, dan ia melakukan hal yang sama untuk polisku, mencantumkan namanya. Sebuah perjanjian yang adil di permukaan. Aku baru mengetahui beberapa minggu kemudian, setelah rasa curigaku membawaku untuk memeriksa dokumen asli yang ia simpan di brankas, bahwa polis atas namanya bernilai jauh lebih kecil. Miliknya lah yang menjadi fokus utama, dengan klausul pencairan yang sangat detail. Rasanya seperti ia sedang mempersiapkan sebuah klaim. Kecurigaan keduaku datang dari sumber yang lebih menyakitkan, pengkhianatan. Aku mulai menyadari ada yang berubah dari cara Lukman membelanjakan uang. Suatu hari, saat aku sedang merapikan tagihan kartu kredit gabungan kami, mataku menangkap sebuah transaksi yang tidak kukenali. Sebuah pembelian di butik perhiasan mewah di pusat perbelanjaan paling elit di kota. Jumlahnya sangat besar. Aku tahu butik itu, aku sering melewatinya dan mengagumi koleksi mereka dari etalase. Yang membuatku heran, aku tidak pernah menerima hadiah perhiasan apapun dalam beberapa bulan terakhir. Malamnya, aku mencoba bertanya kepadanya dengan nada sesantai mungkin. Mas, aku lihat di tagihan kartu kredit ada pembelian di butik Eternity Jewels. Kamu beli hadiah untuk siapa? Ia yang sedang membaca berita di tabletnya, bahkan tidak mengangkat wajahnya. Oh, itu... Jawabnya enteng. Hadiah untuk istri klien penting dari Jepang. Untuk menjaga hubungan bisnis. Biasalah, bagian dari pekerjaan. Jawaban itu terdengar logis, tetapi hatiku menolaknya. Lukman bukan tipe orang yang akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk klien. Ia sangat perhitungan. Keraguan itu menggerogoti pikiranku selama berhari-hari. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Panggilan telepon yang ia terima di balkon, bisik-bisik yang langsung berhenti saat aku masuk ruangan, dan tentu saja, aroma parfum asing yang sesekali menempel di kemejanya saat ia pulang larut malam. Akhirnya, dengan hati yang berat, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku menyewa seorang detektif swasta. Aku merasa kotor dan bersalah,
seperti mengkhianati pernikahanku sendiri. Tapi aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah aku hanya berhalusinasi atau apakah ketakutanku nyata. Seminggu kemudian, detektif itu meneleponku. Ia memintaku datang ke kantornya. Aku duduk di seberang mejanya, jantungku berdebar tak karuan. Ia tidak banyak bicara, hanya mendorong sebuah amplop coklat tebal ke arahku. Tanganku gemetar hebat saat membukanya. Di dalamnya, ada setumpuk foto berkualitas tinggi. Duniaku seolah berhenti berputar saat melihat gambar-gambar itu. Foto pertama menunjukkan Lukman sedang makan siang di sebuah restoran yang tidak kukenal. Di hadapannya duduk seorang wanita yang cantik dan glamor, dengan rambut panjang bergelombang dan pakaian yang sangat modis. Mereka tertawa, terlihat sangat akrab. Foto kedua, mereka berjalan keluar dari restoran, tangan Lukman melingkar di pinggang wanita itu. Foto ketiga, mereka berada di lobi sebuah hotel. Dan foto terakhir, yang paling menghancurkan hatiku, adalah foto close-up wanita itu yang sedang tertawa. Di lehernya, tergantung sebuah liontin berlian yang berkilauan. Liontin yang sama persis dengan yang ada di tagihan kartu kredit kami. Wanita itu bernama Sandra. Detektif itu telah melampirkan profil singkatnya. Seorang model paruh waktu yang aktif di lingkaran sosialita. Pengkhianatan itu kini memiliki wajah dan nama. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu nyata. Malam itu aku menangis tanpa suara di kamar mandi, membiarkan air pancuran menyamarkan isak tangisku. Lukman tidur nyenyak di kamar kami, tidak menyadari bahwa topengnya telah terlepas. Kesedihanku dengan cepat berubah menjadi amarah yang dingin. Aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Jika ia bisa mengkhianatiku seperti ini, apalagi yang bisa ia lakukan? Hubungan antara asuransi jiwa yang aneh dan perselingkuhan ini mulai membentuk sebuah pola yang mengerikan di kepalaku. Apakah mereka merencanakan sesuatu? Didorong oleh ketakutan dan amarah, malam berikutnya, saat Lukman sedang mandi, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu adalah wilayah pribadinya, tempat yang jarang sekali kumasuki. Aku menuju laci mejanya yang selalu terkunci. Aku sudah lama tahu di mana ia menyimpan kunci duplikatnya, di dalam sebuah buku tebal yang tidak pernah ia baca. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka laci itu. Di dalamnya, di antara tumpukan dokumen perusahaan, aku menemukannya. Sebuah botol kaca kecil berwarna gelap, tanpa label, berisi cairan bening. Jantungku mencelos. Benda apa ini? Namun, yang kutemukan di sebelahnya jauh lebih mengerikan. Sebuah map berisi printout tiket pesawat ke Swiss. 2 tiket. Atas nama Lukman dan Sandra. Tanggal keberangkatannya, 17 Oktober. Tepat 1 minggu setelah hari ulang tahunku. Semuanya menjadi jelas. Sangat jelas dan sangat mengerikan. Polis asuransi. Perselingkuhan. Cairan misterius. Tiket liburan. Mereka tidak hanya berencana untuk menyingkirkanku. Mereka sudah merencanakan perayaan di atas kuburanku. Mereka akan membunuhku, mengklaim uang asuransiku yang besar, lalu pergi untuk memulai hidup baru bersama. Hari ulang tahunku dipilih sebagai hari eksekusi. Aku tidak berteriak. Aku tidak panik. Saat itu, sesuatu di dalam diriku telah mati, dan digantikan oleh insting bertahan hidup yang luar biasa kuat. Aku harus bertindak cepat dan cerdas. Dengan sangat hati-hati, aku mengambil botol kecil itu. Aku ingat pernah membaca tentang cara mengambil sampel. Aku pergi ke kotak P3K, mengambil jarum suntik steril yang masih baru, dan dengan hati-hati menyedot sedikit sekali cairan dari dalam botol itu, cukup untuk dianalisis. Aku memindahkannya ke dalam botol parfum sampel yang sudah kosong dan kubersihkan. Aku mengembalikan botol asli ke tempatnya semula, memastikan semuanya terlihat tidak tersentuh. Keesokan harinya, aku mengirim sampel kecil itu ke sebuah laboratorium swasta yang direkomendasikan oleh detektifku, menggunakan nama samaran. Aku meminta analisis toksikologi lengkap. Menunggu hasilnya adalah minggu terpanjang dalam hidupku. Setiap hari aku harus berpura-pura menjadi istri yang normal, tersenyum pada pria yang ingin membunuhku, makan malam bersama ibu mertua yang menjadi kaki tangannya. Hasilnya datang melalui email 3 hari yang lalu. Isinya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Cairan itu adalah konsentrat dari racun tanaman yang sangat langka dan kuat, sebuah kardiotoksin. Dalam dosis kecil, ia bisa menyebabkan kelumpuhan otot dan aritmia jantung parah. Dalam dosis yang mereka rencanakan, ia akan menyebabkan serangan jantung masif yang fatal dalam beberapa menit. Gejalanya akan sangat mirip dengan serangan jantung alami, dan racunnya tidak akan terdeteksi dalam otopsi standar kecuali jika tim forensik tahu secara spesifik apa yang harus dicari. Sempurna untuk sebuah pembunuhan yang dirancang agar terlihat seperti kecelakaan tragis.
Lamunanku pecah. Aku kembali ke masa kini, ke restoran mewah ini. Mataku beralih dari gelas jus di atas meja ke wajah Lukman. Ia sedang menatapku dengan senyum palsunya, tidak menyadari bahwa aku mengetahui setiap detail dari rencana busuknya. Ia pikir aku adalah domba yang siap untuk disembelih. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir, domba ini telah belajar untuk menjadi serigala. Ketenangan yang kini menyelimutiku bukanlah kepasrahan seorang korban, melainkan fokus tajam seorang pemburu yang sedang menunggu momen yang tepat untuk menerkam. Aku telah melewati fase sakit hati, ketakutan, dan amarah. Kini yang tersisa hanyalah tekad baja untuk membalikan permainan ini, dan memastikan mereka yang mencoba menghancurkanku akan hancur oleh rencana mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin dari pendingin ruangan mengisi paru-paruku, menjernihkan pikiranku. Babak baru telah dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali. Aku meletakkan serbetku di pangkuan dan mulai memakan salad udangku dengan perlahan, seolah aku adalah tamu paling santai di restoran ini. Setiap gigitan kunikmati dengan saksama. Aku sengaja melakukannya untuk mengulur waktu, untuk membangun kegelisahan mereka. Aku bisa merasakan tatapan mereka tertuju padaku, menunggu. Menunggu aku meraih gelas itu lagi. Makanannya enak sekali. Ucapku memecah keheningan, suaraku terdengar ringan dan tanpa beban. Pilihan yang bagus, Mas. Lukman tampak sedikit lega mendengar nada ceriaku. Tentu saja. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Berbicara tentang yang terbaik, aku melanjutkan, meletakkan garpuku sejenak. Aku menatap lurus ke arah Ibu Sanah. Aku baru dapat kabar baik tadi siang, Bu. Laporan investasi dari aset peninggalan Papa dan Mama hasilnya luar biasa bagus kuartal ini. Aku bahkan bingung bagaimana cara mengelolanya nanti. Mungkin aku harus menyewa manajer investasi profesional. Aku melihatnya. Sebuah kilatan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata Ibu Sanah. Bibirnya tersenyum, tapi matanya menegang. Ia pasti sedang menghitung angka-angka di kepalanya. Aku sengaja melemparkan umpan ini. Aku ingin mengingatkan mereka dengan jelas apa yang menjadi taruhan dalam permainan ini, uangku. Wah, syukurlah, Nak Laila, sahutnya, suaranya terdengar sedikit terlalu antusias. Kamu memang pintar mengelola warisan. Lukman sangat beruntung memilikimu. Tentu saja, sebagai suami, Lukman juga pasti bisa membantumu mengelolanya. Tentu, jawabku, sebelum beralih menatap Lukman. Senyumku sedikit melebar. Tapi aku berpikir, mungkin lebih aman jika semuanya dikelola oleh pihak ketiga yang profesional dan tidak punya kepentingan pribadi. Agar lebih objektif, bukan begitu, Mas? Wajah Lukman mengeras sejenak sebelum ia berhasil memulihkan senyum palsunya. Tentu. Sayang, apapun yang membuatmu nyaman. Aku tahu pukulanku tepat sasaran. Aku telah menyentuh langsung motif utama mereka. Kini saatnya untuk menyentuh luka yang lebih personal. Aku menyesap sedikit air putih dari gelas lain, masih mengabaikan jus leci yang terkutuk itu. Aku menghela napas dengan sedikit dramatis. Entah kenapa, membicarakan uang membuatku teringat cerita temanku, Rina. Kasihan sekali dia. Ibu Sanah mengangkat alisnya. Rina kenapa, Nak? Dia baru saja menemukan suaminya selingkuh. Jawabku, mataku tertuju pada Lukman, mengamatinya dengan saksama. Aku melihat otot di rahangnya menegang. Yang lebih parah, ternyata suaminya itu sudah merencanakan hidup baru dengan selingkuhannya. Bahkan sudah membeli perhiasan mahal dan tiket liburan ke luar negeri pakai uang Rina. Benar-benar tidak punya hati. Restoran yang tadinya terasa luas mendadak terasa sesak. Udara di sekitar meja kami menjadi berat dan penuh tekanan. Aku membiarkan kata-kataku menggantung di udara selama beberapa saat, membiarkannya meresap ke dalam pikiran Lukman. Lalu, aku melancarkan serangan berikutnya. Aku menatapnya dengan tatapan yang dibuat sepolos mungkin. Menurutmu, apa yang seharusnya Rina lakukan dalam situasi seperti itu, Mas? Aku bingung harus memberinya nasihat apa. Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan yang sempurna. Lukman terpojok. Jika ia membela sang suami, ia akan terlihat mencurigakan. Jika ia mengutuk sang suami, ia akan mengutuk dirinya sendiri. Ia terdiam sejenak, tampak berpikir keras untuk mencari jawaban yang aman. Yah, tentu saja itu perbuatan yang sangat salah. Jawabnya akhirnya, suaranya terdengar serak. Suami seperti itu harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Rina harus meninggalkannya dan melaporkannya. Melaporkannya? Tanyaku, menekankan kata itu. Ide bagus. Aku akan memberitahunya nanti. Ibu Sanah mulai terlihat tidak nyaman.
Ia sepertinya menyadari arah pembicaraan ini. Ia berusaha mengalihkannya. Sudah. Kenapa di hari bahagia seperti ini kita malah membicarakan masalah orang lain? Ayo, Laila, jusmu belum diminum sama sekali. Nanti hangat, tidak enak. Desakan dari Ibu Sanah kini terdengar lebih kasar, kehilangan polesan manisnya. Mereka mulai kehilangan kesabaran. Rencana mereka tidak berjalan semulus yang diharapkan. Aku adalah variabel yang tidak mereka perhitungkan. Mereka mengharapkan korban yang pasrah, bukan pemain catur yang mengendalikan papan permainan. Aku akhirnya mengalihkan perhatianku kembali ke gelas jus leci itu. Aku mengangkatnya, bukan untuk minum, tapi untuk mengamatinya. Aku memutar-mutar gelas itu perlahan, membiarkan es batu di dalamnya berdenting pelan. Suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi mereka. Jus leci, kataku sambil merenung. Aku suka sekali. Rasanya manis, tapi kadang bisa meninggalkan rasa aneh di tenggorokan kalau tidak dibuat dengan benar atau jika ada bahan tambahan yang tidak seharusnya. Aku menatap Lukman tepat di matanya saat mengucapkan kalimat terakhir. Aku melihat kepanikan sekilas di matanya. Ia tahu aku tahu sesuatu. Tapi ia tidak tahu seberapa banyak yang aku tahu. Aku melanjutkan permainanku. Aku menyentuh kalung berlian yang melingkar di leherku. Oh iya, Mas, soal kalung ini, kataku dengan nada santai. Cantik sekali. Aku jadi teringat liontin yang kamu beli beberapa bulan lalu di Eternity Jewels. Yang katanya untuk klien penting dari Jepang itu. Aku penasaran, apa kliennya suka dengan hadiah itu? Kamu tidak pernah cerita lagi kelanjutannya. Ini adalah pukulan telak. Aku tidak lagi berbicara secara implisit. Aku telah menunjukkan salah satu kartu rahasiaku. Aku telah memberitahunya secara langsung bahwa aku tahu kebohongannya tentang liontin itu. Wajah Lukman berubah pucat. Ia membuka mulutnya hendak menjawab, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Ibu Sanah menatap putranya dengan cemas, lalu menatapku dengan sorot mata yang kini dipenuhi kebencian murni. Topeng keibuannya telah luntur sepenuhnya. Aku menikmati momen kemenangan kecil ini. Momen di mana mereka sadar bahwa aku tidak lagi buta. Setelah menyiksa mereka dengan ketegangan yang cukup, aku mengangkat gelas jus leci itu tinggi-tinggi, seolah hendak melakukan sebuah bersulang untuk kedua kalinya. Mata Lukman dan Ibu Sanah mengikuti gerakan gelas itu, napas mereka tertahan. Inikah saatnya? Aku tersenyum, senyum yang paling dingin dan paling tajam yang pernah kumiliki. Kamu benar, Mas, kataku, suaraku terdengar jelas dan mantap di tengah keheningan meja kami. Minuman ini paling enak dinikmati selagi dingin. Aku mendekatkan gelas itu ke bibirku, membiarkan mereka merasakan harapan sesaat. Lalu, dengan gerakan yang tegas, aku meletakkan kembali gelas itu di atas meja tanpa meminumnya setetes pun. Mataku terkunci pada mata Lukman. Tapi sepertinya, lanjutku, ada yang lebih pantas menikmatinya malam ini. Keheningan yang mengikuti kalimatku terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. 3 kata terakhirku, menikmatinya malam ini, menggantung di udara di antara kami, penuh dengan makna tersembunyi yang menusuk. Wajah Lukman dan Ibu Sanah adalah sebuah kanvas dari kebingungan dan kecurigaan. Mereka mencoba menerjemahkan maksudku, mencari tahu apakah itu sebuah ancaman, sebuah gertakan, atau sekadar kalimat aneh dari istri yang tidak mereka kenali lagi. Aku membiarkan mereka tenggelam dalam paranoia mereka sendiri. Aku tidak memberikan penjelasan, hanya mempertahankan kontak mata yang stabil dan senyum tipis yang tak bisa mereka baca. Keheningan adalah senjataku sekarang. Ibu Sanah, yang tidak pernah memiliki kesabaran seperti putranya, adalah yang pertama kali pecah. Laila, apa maksud ucapanmu barusan? Tanyanya, nada suaranya tajam dan kehilangan semua kelembutan palsunya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Aku mengalihkan pandanganku yang tenang padanya. Tidak ada maksud apa-apa, Bu, jawabku dengan lembut. Aku hanya tiba-tiba merasa jus ini terlalu manis untuk seleraku malam ini. Mungkin aku hanya sedang ingin minum air putih saja. Jawaban yang mengelak itu tentu saja tidak memuaskan mereka. Sebaliknya, itu hanya memperdalam kerutan di dahi mereka. Mereka saling berpandangan, sebuah komunikasi tanpa kata yang penuh dengan kekhawatiran. Rencana mereka mulai goyah. Saat itulah Lukman, mungkin merasa perlu merebut kembali kendali atas situasi yang mulai lepas dari tangannya, memutuskan untuk bertindak. Ia melirik ke seberang ruangan, matanya mencari seseorang. Ia kemudian mengangkat tangannya sedikit, sebuah sinyal yang nyaris tak terlihat. Seorang pria berjas rapi yang sepertinya adalah manajer restoran, mengangguk dari kejauhan dan mulai berjalan ke arah kami. Aku tahu ini adalah bagian dari rencana mereka.
Mungkin manajer ini telah dibayar untuk menjadi saksi saat aku tiba-tiba jatuh sakit. Atau untuk membantu menciptakan kekacauan yang akan menutupi jejak mereka. Apapun perannya, Lukman telah memberiku kesempatan yang kubutuhkan. Permisi sebentar, kata Lukman sambil berdiri, merapikan jasnya. Sikapnya dibuat sepenting mungkin. Aku perlu bicara sebentar dengan manajer restoran. Ada beberapa hal untuk acara kantor yang perlu dipastikan. Ia berbalik dan melangkah menjauh dari meja untuk menyambut sang manajer yang mendekat. Punggungnya kini menghadapku. Pada saat yang sama, Ibu Sanah, secara refleks, memutar sedikit tubuhnya di kursi, matanya mengikuti putranya. Ia ingin memastikan pembicaraan itu berjalan lancar, ingin melihat bagaimana bagian selanjutnya dari skenario mereka akan dieksekusi. Dan itulah dia. Momenku. Sebuah jendela waktu yang sangat sempit, mungkin tidak lebih dari 5 detik. Seluruh dunia di sekitarku seolah melambat. Suara denting garpu dari meja lain, alunan musik lembut, dan gumaman percakapan para tamu seolah menjauh, menjadi latar belakang yang kabur. Yang ada hanyalah aku, meja, dan 2 gelas di hadapanku. Jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh pembuluh darahku. Tapi tanganku, anehnya, sama sekali tidak gemetar. Tanganku dingin dan stabil. Gerakan ini sudah kulatih berulang kali di dapur rumah kami selama seminggu terakhir, menggunakan gelas dan botol air, hingga aku bisa melakukannya dengan mata tertutup. Cepat, senyap, dan efisien. Tanganku bergerak dengan sendirinya, sebuah memori otot yang telah terpatri. Tangan kiriku meluncur ke depan, jari-jarinya yang ramping menggenggam dengan kuat gelas jus leci dinginku. Gelas berisi racun. Pada saat yang bersamaan, tangan kananku meraih gelas milik Lukman, yang berisi es teh tawar dengan seiris lemon. Gerakannya adalah sebuah tarian yang senyap dan mematikan. Dengan satu gerakan busur yang luas dan cepat, aku menukar posisi kedua gelas itu. Tangan kiriku meletakkan gelas beracun di tempat es teh Lukman semula. Tangan kananku meletakkan gelas es teh yang aman di tempat jus leciku tadi. Dasar kedua gelas itu mendarat di atas taplak meja dengan suara yang nyaris tak terdengar. Hanya sebuah tap lembut yang tertelan oleh kebisingan restoran. Aku bahkan memastikan untuk meletakkannya tepat di atas cincin basa bekas embun dari gelas sebelumnya, agar tidak ada jejak pergeseran sedikitpun. Semuanya selesai dalam 3 detik. Aku menarik kedua tanganku kembali. Dengan cepat, aku membetulkan posisi tubuhku, memastikan bros berbentuk bunga kamelia di dadaku, yang menyembunyikan sebuah kamera mikro, memiliki sudut pandang yang sempurna untuk merekam pertukaran itu. Bukti yang tak terbantahkan. Ketika Lukman selesai berbicara singkat dengan manajer dan berbalik, aku sudah kembali ke posisi semula. Aku sedang memegang serbetku, dengan postur yang santai, seolah tidak ada satu hal pun yang terjadi. Ibu Sanah juga kembali memutar tubuhnya ke arah meja. Bagi mereka berdua, tidak ada yang berubah. Meja itu tampak persis sama seperti saat mereka meninggalkannya. Lukman kembali duduk di kursinya. Raut wajahnya tampak lebih percaya diri. Mungkin ia merasa rencananya telah kembali ke jalurnya setelah berbicara dengan sang manajer. Ia menatapku, lalu melirik gelas di depannya, gelas yang kini berisi ramuan mematikan yang ia siapkan untukku, tanpa rasa curiga sedikitpun. Baginya, itu hanyalah es teh tawarnya yang biasa. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang menatap senjatanya sendiri. Saat itu, hidangan utama kami tiba. 3 orang pelayan datang menyajikan steak, ikan salmon, dan pasta dengan gerakan yang sinkron. Kehadiran mereka menjadi jeda yang sempurna, memecah ketegangan yang sempat terbangun dan menciptakan ilusi normalitas. Aroma lezat dari makanan yang baru disajikan memenuhi udara. Setelah para pelayan pergi, aku melakukan gerakanku selanjutnya. Aku mengangkat gelasku yang baru, gelas berisi es teh tawar yang aman. Mata Lukman dan Ibu Sanah langsung tertuju padaku, seperti elang yang mengincar mangsanya. Mereka menahan napas, menanti dengan penuh harap. Aku membawa gelas itu ke bibirku. Aku bisa melihat pantulan wajah mereka yang tegang di permukaan gelas. Wajah suamiku, dan wajah ibu mertuaku. Wajah 2 orang yang telah bersekongkol untuk mengakhiri hidupku. Lalu, aku minum. Aku meneguk es teh itu dengan panjang dan perlahan. Rasa dingin dan sedikit asam dari lemon menyapu kerongkonganku. Itu adalah rasa paling melegakan yang pernah kurasakan. Rasa kehidupan. Rasa kemenangan. Aku meletakkan gelas itu kembali ke meja. Aku melihat ke seberang. Ekspresi Lukman dan Ibu Sanah telah berubah total. Ketegangan di wajah mereka telah meleleh, digantikan oleh gelombang kelegaan yang mengerikan dan senyum kemenangan yang keji. Mereka bertukar pandang sekilas, sebuah tatapan yang mengatakan, berhasil. Ia meminumnya. Mereka pikir mereka telah menang.
Mereka pikir aku baru saja menelan umpan mereka, mengonsumsi racun yang akan segera menghentikan detak jantungku. Mereka tidak tahu bahwa yang baru saja kusaksikan adalah kematian dari rencana sempurna mereka. Senyum licik yang perlahan tersungging di bibir Lukman saat ia menatapku adalah pemandangan paling menjijikan sekaligus paling memuaskan yang pernah kulihat. Ia sedang merayakan kematianku, padahal ia baru saja duduk di kursi terdakwa dalam pengadilannya sendiri. Kemenangan palsu itu terlihat begitu nyata di wajah mereka. Lukman bersandar lebih rileks di kursinya, aura arogansinya kembali menguar. Ibu Sanah bahkan terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kertas amplas di telingaku. Ia meraih gelas anggurnya dan mengangkatnya sedikit ke arah Lukman, sebuah perayaan tanpa kata. Mereka percaya bahwa dalam hitungan menit, pertunjukan utama akan dimulai. Mereka hanya perlu menunggu racunnya bekerja. Nah, begitu, dong, diminum, kata Ibu Sanah dengan nada manis yang dibuat-buat. Biar tenaganya pulih. Kamu kelihatan pucat sekali dari tadi, Nak Laila. Ironisnya, aku memang merasa lebih bertenaga dari sebelumnya. Adrenalin dan rasa kemenangan memberiku kekuatan yang luar biasa. Aku mengambil garpu dan pisauku, lalu mulai memotong ikan salmon di hadapanku dengan gerakan yang mantap dan elegan. Aku makan dengan tenang, menikmati setiap suapan. Waktu berjalan. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Aku masih di sana, duduk tegak, menikmati makan malamku. Tidak ada tanda-tanda pusing, tidak ada sesak napas, tidak ada rasa sakit di dada. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku bisa melihat kebingungan mulai merayap di wajah mereka. Senyum kemenangan mereka perlahan memudar, digantikan oleh kerutan keraguan. Mereka saling melirik lagi, kali ini tatapan mereka dipenuhi pertanyaan. Kenapa tidak ada reaksi? Apakah dosisnya kurang? Apakah racunnya tidak bekerja? Aku bisa hampir mendengar roda gigi di kepala mereka berputar dengan panik. Lukman mulai gelisah. Ia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, sebuah kebiasaan lamanya setiap kali ia cemas. Ia berdeham beberapa kali. Kamu yakin baik-baik saja, sayang? Tanyanya, suaranya terdengar sedikit tegang. Wajahmu kelihatan agak merah sekarang. Tadi ia bilang aku pucat. Sekarang ia bilang aku merah. Ia sedang mencoba memancing reaksi, berharap bisa menanamkan sugesti di benakku, bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhku. Aku menelan kunyahan terakhirku sebelum menjawab. Aku menatapnya, mataku jernih dan tenang. Aku merasa luar biasa, Mas. Benar-benar segar. Mungkin karena minumannya, ya. Rasanya sangat melegakan tenggorokan. Untuk menekankan maksudku, aku mengangkat gelasku lagi dan meminum sisa es teh tawar itu hingga habis. Melihatku menghabiskan minuman itu bukannya membuat mereka lega, malah semakin menambah kepanikan mereka. Jika aku sudah menghabiskan seluruh isinya dan masih tidak terjadi apa-apa, berarti ada yang salah besar dengan rencana mereka. Keputusasaan mulai terlihat jelas. Skenario yang telah mereka susun dengan begitu rapi kini berantakan di depan mata mereka. Waktu terus berjalan, dan target mereka masih duduk dengan sehat walafiat, bahkan terlihat lebih menikmati makan malamnya daripada mereka. Mungkin kamu hanya kelelahan. Timpal Ibu Sanah dengan cepat, suaranya terdengar memaksa. Sebaiknya kamu istirahat saja setelah ini. Tidak usah minum apa-apa lagi. Ia sadar, jika racun itu tidak bekerja, mendorongku minum lagi tidak ada gunanya. Tapi Lukman, yang mungkin otaknya sudah buntu, justru melakukan hal sebaliknya. Ia menunjuk gelasku yang sudah kosong. Kenapa tidak pesan lagi saja? Pelayan, panggilnya, sebelum aku bisa mencegahnya. Ia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Aku mengangkat tanganku untuk menghentikan pelayan yang mendekat. Tidak perlu. Aku sudah cukup. Aku tahu ini saatnya. Aku sudah cukup bermain-main. Aku sudah cukup menikmati ketakutan dan kebingungan di wajah mereka. Kini saatnya untuk menjatuhkan palu godam. Aku meletakkan garpu dan pisauku dengan rapi di atas piring. Aku mengambil serbet dan mengelap bibirku untuk terakhir kalinya. Kemudian, aku menyandarkan punggungku di kursi, dan menatap mereka berdua secara bergantian. Semua aura ringan dan santai yang tadi kupancarkan kini lenyap, digantikan oleh aura dingin yang menusuk. Permainan sudah selesai. Aku mengalihkan pandanganku pada gelas di depan Lukman. Gelas berisi es teh yang tidak pernah ia sentuh, yang kini berisi cairan mematikan yang ia siapkan untukku. Aku menunjuk gelas itu dengan daguku. Kalian benar, kataku. Suaraku tidak lagi terdengar lembut, melainkan rendah, mantap, dan dipenuhi dengan beban dari semua kebenaran yang kutahan. Minuman memang harus dihabiskan.
Sayang sekali kalau terbuang sia-sia. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Aku menikmati kepanikan yang semakin menjadi-jadi di mata mereka. Mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi mereka tahu itu adalah sesuatu yang buruk. Lalu, aku mengucapkan kalimat pemungkasnya. Kalimat yang telah kurangkai di dalam kepalaku selama berhari-hari. Kalimat yang akan menghancurkan dunia mereka dalam sekejap. Silakan diminum dulu, Mas. Kataku, menatap lurus ke dalam jiwa Lukman yang pengecut. Obat yang kamu beli dari Dr. Wibowo itu katanya sangat mahal, kan? Nama, Dr. Wibowo, menghantam udara seperti sebuah ledakan. Itu adalah nama yang seharusnya hanya diketahui olehnya. Wajah Lukman berubah seputih kapur. Matanya melebar ngeri. Aku belum selesai. Aku menambahkan paku terakhir di peti mati mereka. Sayang kalau terbuang sia-sia, padahal itu tiketmu untuk memulai hidup baru yang bahagia dengan Sandra. Jika nama Dr. Wibowo adalah sebuah ledakan, maka nama Sandra adalah gempa bumi yang meruntuhkan segalanya. Ibu Sanah terkesiap, tangannya terbang menutup mulutnya yang ternganga. Ia menatap putranya dengan tatapan tak percaya dan ngeri. Tapi tatapanku hanya untuk Lukman. Aku melihat semua warna terkuras dari wajahnya. Aku melihat pemahaman yang mengerikan itu perlahan merayap di matanya. Pemahaman bahwa aku tahu segalanya. Bukan hanya tentang racun itu, tapi tentang perselingkuhannya, tentang wanita itu, tentang tiket pesawat itu, tentang seluruh rencana busuk mereka dari awal hingga akhir. Ia menatapku, lalu tatapannya beralih dengan gerakan kaku seperti robot ke gelas yang ada di hadapannya. Gelas es tehnya. Gelas yang telah kutukar. Gelas berisi obat dari Dr. Wibowo. Ia akhirnya mengerti arti dari kalimatku beberapa waktu yang lalu, ada yang lebih pantas menikmatinya malam ini. Ia tersentak mundur dari meja, menjauhkan tubuhnya dari gelas itu seolah-olah gelas itu adalah seekor ular berbisa yang siap mematuknya. Kepanikan murni yang tak terselubung kini membakar matanya. Rencana pembunuhan yang sempurna itu tidak hanya gagal. Rencana itu telah berbalik arah, dan kini moncong senjatanya menunjuk tepat ke arahnya. Keheningan yang pecah di meja kami adalah keheningan yang memekakan. Nama, Dr. Wibowo, dan Sandra masih menggema di udara. Dua kunci yang telah membuka kotak Pandora berisi semua rahasia tergelap mereka. Wajah Lukman yang pucat pasi adalah bukti bahwa setiap kataku adalah anak panah yang menancap tepat di jantung kebohongannya. Ia menatapku, matanya yang biasanya penuh arogansi kini dipenuhi teror murni, seolah baru pertama kali melihat wujud asliku. Keheningan itu pecah oleh suaranya yang bergetar. Apa omong kosong apa ini, Laila? Desaknya, mencoba memaksakan nada marah, tetapi yang keluar hanyalah bisikan panik. Kamu jangan mengarang cerita. Kamu sakit. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Permainan sudah berakhir, kini saatnya membeberkan semua kartu. Aku tidak sakit, Mas. Aku justru baru saja sembuh. Sembuh dari kebutaan yang membuatku mempercayaimu selama ini, jawabku dengan suara yang dingin dan stabil. Aku tidak mengarang. Aku tahu kau menemui Dr. Wibowo, seorang dokter umum yang kehilangan lisensinya karena kasus malapraktik, di sebuah kafe kecil di pinggir kota 2 bulan lalu, untuk membeli racun itu. Aku tahu kau menyembunyikannya di laci mebel antik di ruang kerjamu, yang kuncinya kau selipkan di halaman 147 buku tentang strategi bisnis yang tidak pernah kau baca itu. Setiap detail yang kuungkapkan bagaikan tamparan keras di wajahnya. Matanya semakin melebar. Aku melanjutkan, tanpa memberinya jeda untuk bernapas. Dan aku tahu kau berencana terbang ke Swiss dengan Sandra hari Selasa minggu depan, menggunakan penerbangan malam agar tidak banyak menarik perhatian. Kau akan pergi dengan status sebagai duda yang berduka, yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri setelah istrinya meninggal mendadak karena serangan jantung. Kau akan pergi menggunakan uang asuransi jiwaku yang baru saja kau perbesar nilainya 6 bulan lalu. Apa ada bagian dari ceritaku yang salah, Mas Lukman? Ia tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia terpojok, telanjang di bawah sorotan kebenaran yang tanpa ampun. Ketakutan akan konsekuensi hukum kini, kalah oleh ketakutan yang lebih primitif. Matanya melesat ke arah gelas di hadapannya. Gelas berisi racun. Dalam otaknya yang panik, ia mungkin berpikir aku telah menjebaknya untuk meminumnya, atau seseorang akan memaksanya minum sekarang. Logikanya hancur, digantikan oleh insting hewani untuk bertahan hidup. Tidak. Teriakan itu keluar dari tenggorokannya, begitu keras dan melengking hingga memecahkan suasana elegan restoran. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Suara gesekan kaki kursi di lantai marmer terdengar memekakan, membuat beberapa tamu di meja sekitar menoleh kaget.
Ia berdiri dengan goyah, menunjuk-nunjuk dengan jari yang gemetar. Bukan padaku, tapi pada gelas di hadapannya. Jangan. Itu bukan untukku, teriaknya lagi, matanya liar seperti binatang yang terperangkap. Itu racun. Dia mencoba meracuniku. Dan di sanalah pengakuannya. Sebuah pengakuan publik yang tidak bisa ditarik kembali. Di tengah kepanikannya untuk menyelamatkan diri dari senjata yang ia siapkan, ia justru mengakui keberadaan senjata itu. Ia mencoba membalikan keadaan, menuduhku sebagai pelaku, tetapi kata, racun, itu sendiri sudah menjadi vonis baginya. Kekacauan meledak. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Suasana berubah dari makan malam mewah, menjadi sebuah drama kriminal yang menegangkan. Melihat putranya telah membongkar segalanya, aliansi Ibu Sanah dengan Lukman hancur dalam sekejap. Insting untuk menyelamatkan diri mengambil alih. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata buaya. Ia menunjuk putranya sendiri dengan jari yang gemetar, suaranya melengking tinggi. Ini semua idemu, Lukman. Ini semua rencanamu. Jeritnya, memastikan semua orang mendengarnya. Aku sudah bilang ini terlalu berisiko. Aku tidak tahu apa-apa soal racun itu. Aku hanya menuruti kemauanmu karena kau mengancamku. Dia yang merencanakan semuanya. Ia berusaha keras memerankan korban, seorang ibu malang yang terseret ke dalam rencana jahat putranya. Lukman, yang kini tidak hanya menghadapi kehancuran rencananya tetapi juga pengkhianatan dari ibunya sendiri, menjadi histeris. Ibu jangan bohong. Balasnya, suaranya pecah. Ibu yang paling menginginkan hartanya. Ibu yang terus-menerus menyindirku sebagai suami yang tidak berguna. Ibu yang bilang bahwa Laila adalah penghalang. Pertengkaran busuk antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang menjijikan. Mereka saling melempar tuduhan, saling membongkar keserakahan dan niat jahat masing-masing, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan hanya semakin mengubur mereka lebih dalam. Topeng keluarga terhormat yang mereka kenakan selama ini telah terkoyak, menampakkan wajah asli mereka yang rakus dan keji. Di tengah puncak kekacauan itu, dua orang pria yang sejak tadi duduk tenang di meja sudut, yang sempat kusadari keberadaannya sejak awal, bangkit dari kursi mereka. Mereka tidak terlihat panik. Gerakan mereka tenang, efisien, dan penuh otoritas. Mereka mengenakan kemeja kasual, tetapi cara mereka berjalan menunjukkan bahwa mereka bukan tamu biasa. Mereka tiba di meja kami, membelah kerumunan kecil para penonton yang penasaran. Salah satu pria itu, yang berperawakan lebih tinggi, menatap langsung ke arah Lukman yang masih berteriak-teriak. Pria itu meraih sesuatu dari saku jaketnya, sebuah dompet kulit hitam. Ia membukanya, menunjukkan sebuah lencana perak kepolisian yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Suaranya tenang, namun tegas dan mematikan, dengan mudah memotong hiruk-pikuk pertengkaran itu. Selamat malam, Bapak Lukman, Ibu Sanah. Nama saya Inspektur Hadi. Kami rasa, kami sudah mendengar semuanya. Wajah Lukman dan Ibu Sanah membeku. Harapan terakhir mereka untuk bisa lolos kini lenyap tak berbekas. Mereka menatap lencana itu, lalu ke wajah Laila yang tenang. Mereka akhirnya sadar, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah operasi penangkapan yang telah direncanakan dengan sempurna. Sebaiknya kita lanjutkan percakapan ini di kantor polisi, lanjut Inspektur Hadi. Suara, klik, yang tajam dan dingin menyusul setelahnya. Suara borgol logam yang mengunci pergelangan tangan Lukman. Lalu satu lagi untuk Ibu Sanah. Suara itu, di tengah keheningan restoran yang tiba-tiba, terasa seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis akhir. Saat Lukman dan Ibu Sanah digiring menjauh dari meja, tubuh mereka lemas seperti boneka tanpa tali, pintu utama restoran tiba-tiba terbuka dengan lebar. Seorang wanita glamor melangkah masuk dengan senyum cerah di wajahnya, matanya menyapu seisi ruangan, mencari seseorang. Sandra. Ia mengenakan gaun malam merah yang mencolok, siap untuk merayakan kemenangan. Ia belum melihat polisi. Matanya menemukan Lukman yang sedang digiring. Senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan dan syok. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir, didorong oleh kepanikan, ia berlari kecil mendekat dan berteriak dengan suara yang bisa didengar semua orang. Mas Lukman, apa yang terjadi? Rencana kita berhasil, kan? Jeritan Sandra yang penuh dengan pertanyaan naif dan memberatkan itu menggantung di udara sesaat, sebelum akhirnya memecah keheningan restoran dengan cara yang paling dramatis. Semua kepala yang tadinya menoleh pada Lukman dan ibunya, kini serentak berpaling ke arahnya. Jika sebelumnya ia hanya seorang wanita cantik yang masuk ke dalam sebuah drama, kini ia dengan sukarela telah melompat ke tengah panggung
dan menyorotkan lampu ke wajahnya sendiri. Inspektur Hadi, yang sedang memegang lengan Lukman, berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke arah Sandra, tatapannya dingin dan tajam seperti pisau bedah. Polisi yang lain melakukan hal yang sama. Bahkan Lukman dan Ibu Sanah menatapnya dengan ekspresi ngeri, menyadari kebodohan fatal yang baru saja ia lakukan. "Rencana apa yang Anda maksud, Bu?" tanya Inspektur Hadi dengan nada yang sangat tenang, namun syarat dengan ancaman. Sandra membeku. Ia menatap wajah Inspektur Hadi, lalu ke borgol yang melingkar di pergelangan tangan kekasihnya. Warna di wajahnya terkuras habis, menyisakan lapisan alas bedak yang tebal. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mencoba untuk mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak saya salah bicara," gagapnya, mencoba menarik kembali kata-katanya. "Saya hanya bertanya apakah makan malamnya berhasil, rencananya kan makan malam romantis." Tapi sudah terlambat. Pengakuan tak langsungnya telah didengar oleh belasan saksi dan 2 orang petugas polisi. "Kami rasa Anda juga perlu ikut bersama kami untuk memberikan penjelasan lebih lanjut," kata Inspektur Hadi, memberi isyarat kepada seorang petugas wanita yang langsung mendekati Sandra. Mimpi Sandra untuk hidup mewah dari harta warisanku kini berakhir dengan sentuhan dingin borgol di pergelangan tangannya yang terawat. Kini, ketiga anggota konspirasi itu berdiri bersama, citra yang menyedihkan dari keserakahan yang berakhir dengan kegagalan total. Lukman, si perencana yang panik. Ibu Sanah, sang provokator yang kini menangis terseduh-seduh. Dan Sandra, sang rekan yang ceroboh. Semua topeng mereka telah terlepas, menampakkan wajah asli mereka yang hina. Di tengah kekacauan yang terkendali itu, aku tetap duduk di kursiku, menjadi pusat ketenangan. Inspektur Hadi mendekatiku setelah menyerahkan ketiga tahanan kepada anak buahnya. "Ibu Laila, Anda baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Saya baik-baik saja, Pak Inspektur. Terima kasih telah datang tepat waktu." "Kami yang berterima kasih atas kerja sama Anda," sahutnya. "Laporan awal dan kecurigaan Anda sangat membantu kami. Aku tahu ini adalah momen untuk menyerahkan semua bukti yang telah kukumpulkan dengan susah payah." Aku meraih ponselku terlebih dahulu, membuka sebuah folder yang telah kusiapkan. "Ini adalah email dari Laboratorium Toksikologi Independen, Pak. Di dalamnya ada hasil analisis lengkap dari sampel cairan yang saya ambil dari botol milik suami saya. Isinya sesuai dengan dugaan Bapak, racun kardiotoksin yang bekerja cepat." Kemudian, dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku melepas bros kamelia dari dadaku. Aku menyerahkannya kepada seorang polwan yang berdiri di sebelahku. Di dalam bros ini ada kamera dan perekam suara. Semuanya merekam dengan jelas kejadian malam ini, mulai dari kedatangan kami, percakapan di meja, hingga momen saat saya menukar gelas minuman saya dengan milik suami saya saat ia lengah. Terakhir, aku mengambil sebuah amplop coklat tebal dari dalam tasku, meletakkannya di atas meja. Dan di dalam sini, sisanya. Salinan polis asuransi jiwa atas nama saya dengan nilai pertanggungan yang tidak wajar. Rekening kartu kredit yang menunjukkan pembelian liontin untuk Nona Sandra. Cetakan foto-foto bukti perselingkuhan mereka dari detektif yang saya sewa. Dan yang paling penting, cetakan tiket pesawat ke Swiss atas nama Lukman dan Sandra, dengan tanggal keberangkatan minggu depan. Saya rasa ini semua sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan motif dan perencanaan pembunuhan. Inspektur Hadi menerima amplop itu, melirik isinya sekilas, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh penghargaan. Ia mungkin sudah sering menangani kasus. Tetapi kasus di mana korban yang ditargetkan justru menjadi arsitek penangkapan pelakunya dengan bukti selengkap ini pastilah jarang terjadi. Ia kemudian memanggil Ival, pelayan muda yang wajahnya masih pucat karena tegang. "Tolong ceritakan apa yang Anda lihat tadi," perintah Inspektur Hadi dengan ramah. Aku memberikan Ival sebuah senyuman kecil yang menguatkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang jelas ia menceritakan kesaksiannya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Lukman meneteskan cairan dari botol kecil ke dalam minumanku saat aku sedang menunduk. Kesaksian mata dari pihak ketiga yang netral itu menjadi pelengkap sempurna bagi bukti-bukti fisik dan digital yang telah kuserahkan. Setelah semua keterangan awal dicatat, ketiga tersangka digiring keluar dari restoran. Kilatan lampu blitz dari ponsel para tamu mengiringi parade memalukan mereka. Saat melewati mejaku, Lukman berhenti sejenak. Ia menatapku, matanya menyala dengan kebencian murni. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi kepura-puraan. Yang ada hanyalah kekalahan telak. Ia tidak bisa mengerti bagaimana Laila, istri yang selama ini ia anggap lemah, penurut, dan mudah dikendalikan, bisa merancang kehancurannya dengan begitu teliti dan tanpa ampun.
Aku hanya balas menatapnya dengan dingin, tanpa ekspresi. Setelah mereka semua hilang di telan malam, dan beberapa petugas polisi masih berada di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara, restoran terasa luar biasa sunyi. Meja kami tampak seperti medan perang setelah pertempuran usai. Piring-piring berisi makanan yang setengah termakan, gelas-gelas anggur, dan tentu saja, barang bukti utama, gelas beracun yang kini sudah dimasukkan ke dalam kantong bukti oleh polisi. Manajer restoran yang malang mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. Ibu Laila, kami mohon maaf atas kejadian yang sangat tidak menyenangkan ini. Kami tidak tahu harus berkata apa. Ibu tidak perlu membayar apa-apa, tentu saja. Aku memotong kalimatnya dengan lembut. Aku menatap sisa-sisa pesta ulang tahunku yang berantakan itu. Ini adalah akhir dari sebuah babak hidupku yang penuh kepalsuan. Dan aku ingin menutupnya dengan tanganku sendiri, dengan caraku sendiri. Aku menatap sang manajer. Tidak apa-apa, ini bukan salah Anda, kataku dengan suara yang tenang. Tolong, berikan saja tagihannya. Malam penangkapan di restoran Le Ciel Bleu hanyalah awal dari kejatuhan total Lukman, Ibu Sanah, dan Sandra. Seperti batu yang dilempar ke kolam yang tenang, berita itu menciptakan riak yang dengan cepat berubah menjadi gelombang badai di media dan lingkaran sosial mereka. Keesokan paginya, wajah mereka bertiga, dalam keadaan paling memalukan, dengan tangan terborgol dan ekspresi kalah, sudah terpampang di halaman depan setiap portal berita utama. Judul-judul sensasional seperti Cinta, Harta, dan Racun di Hari Ulang Tahun, atau Konspirasi Suami Mertua Selingkuhan, Rencana Pembunuhan Demi Klaim Asuransi, menjadi santapan publik. Dunia yang telah mereka bangun di atas pondasi kepalsuan dan citra runtuh dalam semalam. Lingkaran sosialita yang dulu menyanjung Ibu Sanah kini, membicarakannya dengan nada jijik di grup-grup percakapan pribadi mereka. Para rekan bisnis yang dulu menaruh hormat pada Lukman kini, serempak memutuskan hubungan, takut reputasi mereka tercemar. Perusahaan yang ia pimpin, yang sebagian besar modalnya berasal dariku, goyah hebat. Sandra, yang namanya sempat beberapa kali muncul di majalah Gaya Hidup, kini menjadi paria. Agensi modelnya memutuskan kontrak seketika, dan akun media sosialnya dibanjiri hujatan tanpa henti. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga status dan kehormatan yang selama ini mereka agung-agungkan. Di sisi lain, namaku justru dibicarakan dengan nada simpati dan kekaguman. Media melukiskanku bukan sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai wanita cerdas dan tegar yang berhasil membongkar konspirasi keji orang-orang terdekatnya. Aku tidak bersembunyi. Aku menghadapi semuanya dengan kepala tegak, memberikan keterangan yang diperlukan kepada polisi dan jaksa dengan tenang dan jelas, menolak semua tawaran wawancara eksklusif yang menggiurkan. Ini bukan drama yang perlu kutontonkan, ini adalah keadilan yang harus kutegakkan. Proses persidangan berjalan selama beberapa bulan. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh wartawan dan publik yang penasaran. Di dalam ruangan itu, drama sesungguhnya terjadi. Jaksa penuntut umum, dibekali dengan segunung bukti yang telah kusiapkan, dengan mudah mematahkan setiap alibi dan pembelaan dari pihak tersangka. Video dari Bros Camelia diputar di pengadilan, memperlihatkan dengan jelas momen pertukaran gelas yang senyap itu. Hasil laboratorium dipaparkan, menjelaskan sifat mematikan dari racun yang ada di dalam gelas Lukman. Kesaksian Ival yang jujur dan tanpa keraguan semakin memperkuat dakwaan. Dan tentu saja, tiket perjalanan ke Swiss menjadi bukti tak terbantahkan dari sebuah rencana yang telah disusun rapi. Di kursi pesakitan, ketiga terdakwa sama sekali tidak menunjukkan kekompakan. Aliansi mereka telah lama hancur, digantikan oleh naluri untuk saling menyalahkan demi menyelamatkan diri. Tim pengacara mereka berusaha keras, tetapi sia-sia. Pengacara Lukman mencoba membangun narasi bahwa ia berada di bawah tekanan utang dan pengaruh buruk dari ibunya. Pengacara Ibu Sanah bersikeras bahwa kliennya adalah seorang ibu yang hanya ingin melihat putranya bahagia dan tidak tahu menahu soal racun. Sementara itu, Sandra, melalui pengacaranya, mencoba meyakinkan hakim bahwa ia hanya seorang wanita yang dibutakan oleh cinta dan janji-janji manis Lukman. Mengklaim ia tidak tahu bahwa, rencana, mereka melibatkan pembunuhan. Semua pembelaan itu terdengar kosong dan menyedihkan. Laila, yang duduk di barisan depan, mendengarkan semua kebohongan itu tanpa menunjukkan emosi. Ia sudah tahu kebenaran mereka. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang terasa sesak dan tegang. Aku datang mengenakan setelan blazer berwarna krem, simbol dari ketenangan dan kekuatan baruku. Di seberang ruangan, Lukman, Ibu Sanah, dan Sandra duduk dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka tampak seperti orang-orang yang sudah menua puluhan tahun hanya dalam beberapa bulan. Kemewahan dan arogansi yang dulu melekat pada diri mereka kini telah lenyap,
hanya menyisakan penyesalan dan ketakutan. Hakim ketua membacakan pertimbangannya dengan suara yang berat dan tegas. Ia mengutuk tindakan mereka sebagai perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan merupakan pengkhianatan paling puncak dalam sebuah ikatan keluarga dan pernikahan. Ia menyebut keserakahan mereka sebagai akar dari semua kejahatan. Lalu vonis pun dijatuhkan. Lukman, sebagai otak dari percobaan pembunuhan berencana, divonis hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk, dan pada saat itu, seluruh sisa kekuatan di tubuh Lukman seolah lenyap. Ia terkulai lemas di kursinya, wajahnya kosong tak percaya. Ibu Sanah, terbukti ikut serta dalam perencanaan dan bersekongkol, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ia langsung menjerit histeris, sebuah tangisan pilu dari seorang wanita tua yang akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sandra, yang terbukti mengetahui dan mendukung rencana tersebut, menerima hukuman 15 tahun penjara. Ia hanya menatap kosong ke depan, dunianya telah hancur berkeping-keping. Karma tidak berhenti di ranah pidana. Tim pengacaraku bekerja dengan cepat. Pernikahanku dengan Lukman dibatalkan oleh pengadilan, bukan sekadar diceraikan. Semua harta Gonogini, termasuk perusahaan yang ia kelola, jatuh sepenuhnya ke tanganku sebagai ganti rugi. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka kehilangan segalanya. Mereka keluar dari kehidupanku, tanpa membawa sepeser pun uang hasil pengkhianatan mereka. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, setelah debu-debu kasus mulai mengendap, aku melakukan satu hal terakhir untuk menutup bab ini sepenuhnya. Aku memutuskan untuk datang ke penjara. Bukan untuk menemui Lukman, karena tidak ada lagi yang perlu kuucapkan padanya. Aku datang untuk menemui Ibu Sanah. Aku duduk di ruang kunjungan yang steril, dipisahkan oleh sebuah dinding kaca tebal. Tak lama kemudian, ia muncul, digiring oleh seorang sipir. Ia mengenakan seragam tahanan berwarna biru pudar yang kebesaran di tubuhnya yang kini kurus. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini memutih dan dibiarkan tergerai seadanya. Wajahnya yang dulu selalu terpoles riasan mahal kini tampak kuyu dan penuh kerutan keputusasaan. Ia duduk di seberangku. Untuk beberapa saat, kami hanya saling menatap dalam diam. Lalu, bibirnya yang bergetar mulai terbuka. Ia menangis. "Maafkan Ibu, Laila, maafkan." Isaknya, suaranya parau. Ibu dibutakan oleh keserakahan, oleh rasa iri. "Maafkan." Aku hanya menatapnya. Aku mencari sisa-sisa amarah atau kebencian di dalam hatiku, tetapi aku tidak menemukannya. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Wanita di hadapanku ini bukan lagi monster yang mengancam hidupku. Ia hanyalah seorang wanita tua yang rapuh dan menyedihkan, yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk kejahatannya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan apapun atasku. Aku tidak menjawab permohonan maafnya. Aku tidak memberinya pengampunan yang mungkin bisa sedikit melegakan hatinya. Aku juga tidak menghakiminya lebih jauh. Aku hanya duduk di sana selama 1 menit penuh dalam keheningan, membiarkan tatapanku menjadi jawaban atas segalanya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berdiri dari kursiku, berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar isak tangisnya yang semakin keras di balik punggungku, tetapi suara itu semakin lama semakin jauh, dan akhirnya lenyap. Aku melangkah keluar dari gerbang penjara, menuju sinar matahari yang cerah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh yang lembut, menutupi luka-luka lama dengan lapisan pengalaman baru dan harapan. Tanggal di kalender kembali menunjukkan hari ulang tahunku. Namun, kali ini, tidak ada kecemasan, tidak ada kepalsuan, dan tidak ada restoran mewah yang terasa dingin. Perayaanku kali ini diadakan di sebuah kafe yang terang dan ramai di pusat kota. Kafe itu bernama Camellia, sebuah nama yang kupilih sebagai pengingat akan bros kecil yang menjadi bagian dari penyelamatanku. Dindingnya dicat dengan warna putih gading dan hijau mint, dihiasi dengan tanaman-tanaman hias yang subur. Aroma kopi yang baru diseduh dan kue-kue yang baru dipanggang menguar di udara, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Tempat ini adalah antitesis dari Le Ciel Bleu. Tempat ini penuh dengan kehidupan. Aku duduk di salah satu meja di dekat jendela, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidupku. Ada Rina, sahabatku sejak kuliah yang selalu mendukungku. Ada Pak Indra, detektif swasta yang kupekerjakan, yang seiring berjalannya waktu berubah dari seorang profesional menjadi teman yang bisa kuandalkan. Dan ada beberapa teman lama lainnya yang kembali merapat setelah aku melepaskan diri dari lingkaran sosial palsu Lukman. Aku sendiri telah berubah. Aku tidak lagi menyembunyikan diriku di balik bayang-bayang seorang suami. Aku telah mengambil alih kendali penuh atas perusahaan warisan ayahku.
Awalnya banyak yang meragukan kemampuanku, tetapi dengan kecerdasan dan ketekunan yang selama ini terpendam, aku berhasil tidak hanya menstabilkan perusahaan, tetapi juga membawanya ke tingkat kesuksesan yang baru. Aku menemukan bakat dan gairah dalam dunia bisnis yang tidak pernah kusadari kumiliki. Aku bukan lagi sekadar pewaris, aku adalah seorang pemimpin. Selamat ulang tahun, Laila. Suara yang ceria itu menyadarkanku. Ival, pemuda yang dulu menjadi pelayan di restoran itu, kini berdiri di samping mejaku, membawa sebuah kue tart kecil dengan lilin yang menyala di atasnya. Ia tidak lagi mengenakan seragam pelayan yang kaku. Ia mengenakan kemeja flanel yang rapi, dengan apron yang bertuliskan, Manajer Cafe Camellia. Setelah persidangan selesai, aku mencarinya. Aku ingin berterima kasih dengan cara yang lebih dari sekadar ucapan. Aku mengetahui bahwa ia adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen yang bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah, dan bermimpi memiliki kedai kopi sendiri suatu hari nanti. Melihat kejujuran dan keberanian di dalam dirinya, aku memutuskan untuk berinvestasi pada mimpinya. Aku memberinya modal untuk membangun kafe ini, menjadikannya manajer sekaligus memberinya sebagian saham kepemilikan. Cafe Camellia adalah hasil kerja kerasnya dan kepercayaanku padanya. Melihatnya sukses dan bahagia adalah salah satu kepuasan terbesarku. Teman-temanku menyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun, dengan penuh semangat. Aku tertawa, tawa yang tulus dan lepas. Aku memejamkan mata, memanjatkan doa singkat yang bukan lagi berisi permohonan untuk keselamatan, melainkan rasa syukur atas kesempatan kedua. Lalu, aku meniup lilin itu hingga padam dalam sekali tiupan. Hadiah-hadiah yang kuterima kali ini bukanlah berlian yang dingin atau benda-benda mahal tanpa makna. Rina memberiku sebuah buku edisi pertama dari penulis favoritku. Pak Indra memberiku sebuah papan catur kayu yang indah. Hadiah-hadiah yang lahir dari perhatian, bukan dari kewajiban atau niat tersembunyi. Ival kembali ke meja kami, membawa sebuah nampan. Di atasnya ada beberapa gelas tinggi yang ramping. Pesanan spesial untuk yang berulang tahun, katanya sambil tersenyum, meletakkan satu gelas tepat di hadapanku. Isinya adalah jus leci dingin dengan es batu yang gemerincing. Warnanya bening kemerahan, sama persis seperti minuman yang hampir merenggut nyawaku setahun yang lalu. Untuk sesaat, sebuah bayangan kenangan buruk melintas. Namun, dengan cepat aku menepisnya. Aku mengangkat gelas itu. Kali ini, ia tidak terasa berat oleh beban pengkhianatan. Gelas ini tidak lagi memiliki kuasa atasku. Aku telah merebut kembali simbol itu, mengubahnya dari kenangan pahit menjadi tanda kemenanganku. Aku menatap wajah-wajah sahabatku yang tersenyum di sekelilingku. Aku melihat ke seluruh penjuru kafe yang hangat dan penuh kehidupan ini, sebuah bisnis yang lahir dari sebuah tindakan kebaikan. Untuk lembaran baru, kataku, suaraku mantap dan penuh kebahagiaan. Untuk lembaran baru, sahut mereka serempak. Kami bersulang, denting gelas kami terdengar merdu. Aku menyesap jus leci itu. Rasanya manis, segar, dan luar biasa nikmat. Rasa dari sebuah awal yang baru. Aku menoleh keluar jendela, memandang jalanan kota yang sibuk di bawah cahaya matahari sore. Masa depan terbentang luas di hadapanku, cerah dan penuh kemungkinan. Dan aku siap untuk menyambutnya, dengan senyum tulus dari seorang wanita yang tidak hanya selamat, tetapi benar-benar hidup, 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 tetapi benar